Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junjung Satria dari kelas 9B. Ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif dari seorang kaisar Perancis, yakni Napoleon Bonaparte. Perjalanan Napoleon menjadi seorang militer ya. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio di Pulau Mediterania, Korsika. Dia adalah anak kedua dari 8 anak yang masih hidup yang lahir dari Carlo Bonaparte, seorang pengacara, dan Letizia Romalino Bonaparte. Meskipun orang tuanya adalah anggota bangsawan kecil Korsika, keluarganya tidak kaya. Tahun sebelum kelahiran Napoleon, Perancis mengakuisisi Korsika dari negara kota Genoa, Italia. Napoleon kemudian mengadopsi ejaan bahasa Perancis dari nama belakangnya. Napoleon bersekolah di daratan Perancis, tempat ia belajar bahasa Perancis, dan lulus dari Akademi Militer Perancis pada 1785. Kemudian menjadi letnan kedua di Resimen Artileri Tentara Perancis. Revolusi Perancis dimulai pada 1789, dan dalam 3 tahun revolusioner telah menggulingkan monarki dan memproklamirkan sebuah republik Perancis. Selama tahun-tahun awal revolusi, Napoleon sebagian besar cuti dari militer dan rumah di Korsika, di mana ia menjadi terafiliasi dengan Jacobin, sebuah kelompok politik pro-demokrasi pada 1793. Setelah bentrokan dengan gubernur nasionalis Korsika, Pasquale Paoli, keluarga Bonaparte melarikan diri dari pulau asalnya ke daratan Perancis, tempat Napoleon kembali ke tugas militer ya. Di Perancis, Napoleon bergabung dengan Augustin Robespierre, saudara pemimpin revolusi Maximilien Robespierre, seorang Jacobin yang merupakan kekuatan utama di balik pemerintahan teror 1793 sampai 1794. Masa kekerasan melawan musuh revolusi. Selama waktu ini, Napoleon dipromosikan menjadi pangkat brigadir jenderal di tentara. Namun setelah Robespierre jatuh dari kekuasaan dan dinyatakan pada Juli 1794, Napoleon secara tahanan rumah karena hubungannya dengan persaudaraan tersebut pada 1795. Napoleon membantu menekan pemberontakan kerajaan terhadap pemerintahan revolusioner di Paris dan dipromosikan menjadi jenderal besar. 1792, pemerintah revolusioner Prancis terlibat dalam konflik militer dengan berbagai negara Eropa. Pada 1796, Napoleon memerintahkan pasukan Prancis yang mengalahkan pasukan Austria yang lebih besar, salah satu saingan utama negaranya. Serangkaian pertempuran di Italia pada 1797, Prancis dan Austria mendatangani perjanjian Formio, menghasilkan keuntungan teritorial untuk Prancis. Tahun berikutnya, Direktori kelompok
5 orang yang telah memerintah Prancis sejak 1795 menawarkan untuk membiarkan Napoleon memimpin invasi ke Inggris. Napoleon menentukan bahwa pasukan angkatan laut Prancis belum siap untuk melawan angkatan laut kerajaan Inggris. Sebaiknya ia mengusulkan invasi ke Mesir dalam upaya untuk menghapus rute perdagangan Inggris dengan India. Pasukan Napoleon mencetak kemenangan melawan penguasa militer Mesir pada pertempuran Piramida pada Juli 1798. Segera bagaimanapun pasukannya terdampar setelah armada angkatan lautnya hampir hancur oleh Inggris di pertempuran Sungai Nil pada Agustus 1798. Pada awal 1799, pasukan Napoleon melancarkan invasi ke Suriah yang dikuasai Kekaisaran Ottoman yang berakhir dengan pengepungan yang gagal untuk merebut Acre yang terletak di wilayah Israel. Musim panas itu, dengan situasi politik di Prancis yang ditandai oleh ketidakpastian, Napoleon yang selalu ambisius dan licik memilih untuk meninggalkan pasukannya di Mesir dan kembali ke Perancis. Nah, kita lanjut ke awal mula kejatuhan Napoleon dan pengasingan Napoleon. Pada tahun 1810, Rusia menarik diri dari sistem kontinental. Sebagai pembiasaan, Napoleon memimpin pasukan besaran ke Rusia pada musim panas 1812. Daripada melibatkan Prancis dalam pertempuran skala penuh, Rusia mengadopsi strategi mundur setiap kali pasukan Napoleon berusaha menyerang. Akibatnya, pasukan Napoleon berjalan lebih jauh ke Rusia meskipun tidak siap untuk perang yang diperpanjang pada bulan September. Kedua belah pihak menderita banyak korban dalam pertempuran Borodino yang tidak pasti. Pasukan Napoleon berbaris ke Moskow hanya untuk memerlukan hampir seluruh populasi dievakuasi. Rusia yang mundur membuat api di seluruh kota dalam upaya untuk merampas persediaan makanan dan amunisi pasukan musuh. Setelah menunggu 1 bulan untuk penyerahan diri yang tidak pernah datang, Napoleon dihadapkan dengan permulaan musim dingin. Rusia terpaksa memerintahkan pasukannya yang kelaparan dan kelelahan keluar dari Moskow. Selama mundur dari Moskow, pasukannya menderita pelecehan terus-menerus dari tentara Rusia yang tiba-tiba agresif dan tanpa ampun. Dari 600.000 tentara Napoleon yang memulai perang, hanya sekitar 100.000 yang berhasil keluar dari Rusia pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dengan invasi Rusia yang dahsyat, pasukan Prancis terlibat dalam perang Semenanjung pada tahun 1808 hingga 1814. Yang mengakibatkan Spanyol dan Portugis dengan bantuan dari Inggris mengusir Perancis dari Semenanjung Liberia. Kerugian ini diikuti pada 1813 oleh pertempuran Leipzig, juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa.
di mana pasukan Napoleon dikalahkan oleh koalisi yang mencakup pasukan Austria, Prusia, Rusia, dan Swedia. Napoleon kemudian mundur ke Fontainebleau. Ia diasingkan ke Elba, sebuah pulau Mediterania di lepas pantai Italia. Dia diberi kedaulatan atas pulau kecil itu, sementara istri dan putranya pergi ke Austria. Ini lanjut ke Perang Waterloo dan akhir dari kejayaan Napoleon. Napoleon Bonaparte pada 26 Februari 1815, setelah kurang dari setahun di pengasingan, Napoleon melarikan diri dari Elba dan berlayar ke daratan Prancis dengan sekelompok lebih dari 1.000 pendukung. Pada tanggal 20 Maret, ia kembali ke Paris, di mana ia disambut oleh orang banyak yang bersorak. Raja baru Louis, intinya ini pada tahun 1755 sampai 1824 ya, melarikan diri dan Napoleon memulai apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye 100 Days-nya. Setelah Napoleon kembali ke Prancis, koalisi sekutu Austria, Inggris, Rusia, dan Prusia yang menganggap Kaisar Prancis sebagai musuh mulai bersiap untuk perang. Napoleon mengangkat pasukan baru dan berencana untuk menyerang terlebih dahulu, mengalahkan pasukan sekutu satu persatu sebelum mereka bisa melancarkan serangan terpadu terhadapnya pada Juni 1815. Jadi Prancis ini ingin diserang secara bersamaan gitu ya. Dari barat ada Inggris, dari timur ada Austria, dari selatan ada Rusia, dan sebelah ya pokoknya gitulah. Pasukannya menyerbu Belgia, di mana pasukan Inggris dan Prusia ditempatkan pada 16 Juni. Pasukan Napoleon mengalahkan pasukan Rusia di pertempuran Ligny. Namun 2 hari kemudian pada tanggal 18 Juni di pertempuran Waterloo dekat Brussels, Prancis dihancurkan oleh Inggris dengan bantuan dari Rusia. Pada 22 Juni 1815, Napoleon sekali lagi dipaksa untuk turun tahta. Pada Oktober 1815, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terpencil di Inggris di Samudra Atlantik Selatan. Dia meninggal di sana pada 5 Mei 1821 pada usia 51 tahun. Kemungkinan besar karena kanker lambung. Selama masa kekuasaannya, Napoleon sering pose untuk melukis dengan tangannya di rompinya, yang mengarah ke beberapa spekulasi setelah kematiannya bahwa ia telah menderita sakit perut selama bertahun-tahun. Napoleon dimakamkan di pulau itu meskipun ada permintaan untuk meletakkannya untuk beristirahat di tepi sungai Seine. Pada tahun 1840, jenazahnya dikembalikan ke Perancis dan dimakamkan di ruang bawah tanah di Les Invalides di Paris.
tempat para pemimpin militer Prancis lainnya dimakamkan. Itulah kisah Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis yang pernah menguasai Eropa. Sayang, akhir hayatnya tragis karena ia harus diasingkan setelah kalah dalam pertempuran Waterloo. Ya, ini lumayan kasihan juga ya, tragis itu. Seorang kaisar muda yang memiliki banyak strategi untuk menguasai Eropa. Wah, hingga ada satu kesalahan dia yang gagal untuk yang kalah dalam pertempuran hingga dia malah diasingkan. Sekian dari kisah Napoleon Bonaparte.